Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pengajian kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah malam Kamis rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat yang mulia ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkang bawa kitab halaman 280. Fadlus sabri 'alal balaya. Fadlus sabri 'alal balaya, keutamaan bersabar atas bala-bala, ujian-ujian. Nerangaken keutamaan sabar terhadap segala macam bentuk ujian, segala macam bentuk balak. Napa balak, ujian, napa malih? Napa? Balak, ujian, terus musibah. Nggih, leres. Musibah. Oh, segala sesuatu yang tidak mengenakkan. Wa min fadaili hadhil ummah wa syarafiha, termasuk keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah taala laha minal fadli wath thawabi 'ala sabri, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang besar, ganjaran yang besar terhadap orang-orang yang sabar atas segala macam bentuk musibah, bala dan bencana. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersesuci itu sebagian daripada iman. Bersuci itu gambaran apa? Bagian daripada iman. Contohnya napa? Contohnya kados wong istinja, semerap istinja. Napa? Nggih, mantun buang air kecil terus disucikan. Nah, niki bedane wong mukmin muslim kalian wong kafir. Wong kafir tidak ada syariat bersesuci setelah buang air kecil. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bersesuci itu bagian daripada iman. Nonton. Berarti lek ora cawi itu perbuatan orang-orang kafir, itu perbuatan orang-orang yang bukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula niku dalam keadaan apapun dimanapun nggih tetap jawi. Kadang wonten sih wong yang perjalanan ngoro lho senajan to ora ana banyu nggih kudu istinja, napa gantine banyu? Batu. Batu. Nah niku ten fikih dibahas niku. Tisu tidak membersihkan, tetap najis mangke. Dalam nggih, ndak mencabut najis kalau tisu. Ndak bisa dibuat istinja. Hal yang keras. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan alhamdulillah itu tamlaul mizan, memberatkan pada timbangan. Dan hadis lintune napa? Subhanallah dan alhamdulillah itu
khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan tapi saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Jadi jenengan nek mantun salat niku diusahakan minimal mantun salat ojo langsung pelencing, minimal maca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sebab itu ringan di lisan akan tetapi akan menjadi pemberat kelak di timbangan amal baik dan buruk. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Bacaan subhanallah dan alhamdulillah keduanya itu memenuhi ma bainas sama'i wal ard, tempat yang ada di langit dan di bumi. Apa arti ini? Sebagian ulama mengartikan bahwa ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu maca subhanallah, ana tugasnya maca alhamdulillah, yang tempatnya memenuhi langit. Jadi subhanallah dan alhamdulillah itu senajan to jenengan ora maca subhanallah, para malaikat wis maca subhanallah alhamdulillah. Jadi Gusti Allah ora butuh bacaan subhanallah panjenengan, Gusti Allah enggak butuh alhamdulillah panjenengan. Tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, salat adalah cahaya dan sedekah adalah burhan. Napa burhan niku? Burhan niku bukti loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti wafa kita kepada agama. Loyalitas kita kepada agama buktinya apa? Kita ringan mengeluarkan sedekah. Kalau teng surat Ali Imran ya napa? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Anda tidak akan mendapatkan surga sebelum Anda menginfakkan apa-apa yang Anda cintai. Iki Allah sing dawuh. Anda tidak akan mendapatkan surga sebelum Anda mensedekahkan, menginfakkan apa-apa yang Anda cintai. Masya Allah. Jadi sedekah adalah burhan, bukti kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita pada agama. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinar cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah. Quran itu adalah bukti laka yang akan membela Anda, au 'alaika, atau sebaliknya hujjah atau bukti yang akan mencelakakan Anda. Di Quran itu bisa membela kita kelak di hadapan Allah, dan juga bisa menjerumuskan kita, mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lu kok ngono? Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma kitabuka, apa kitabmu, Anda menjawab Al-Qur'an, ditekakno Quran. Al-Qur'an bagaimana kamu dengan dia? Dia mek ngomong nang mulut tok, ra tau maca aku. Apa maneh nglakoni tuntunanku. Gusti akan menjadi hujjah yang mencelakakan kita. Tapi kalau kita membacanya, kemudian menjadikan Al-Quran adalah undang-undang kehidupan kita, lampah kita itu berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita. Kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kullun nas, semua manusia itu yaghdu, akan lari menuju tempat yang dikehendakinya. Fabai'un nafsahu, maka ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tikuha, maka Allah akan menyelamatkan dia dari neraka. Jadi
semua manusia terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi menuju tempat yang dikehendakinya. Kalau yang dikehendakinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang taat. Namun sebaliknya, kalau yang dikehendaki itu adalah hawa nafsunya atau yang dikehendaki adalah setan, maka aumu bikuha, nafsu dan setan akan mencelakakannya. Qala al-Qami, qala an-Nawawi ma'nahu, adapun maknanya sabar, as-sabrul mahbubu fi syar'i, yaitu sabar yang dikehendaki oleh syariat. Sing dimaksud sabar temriki adalah sabar yang dikehendaki oleh syariat. Wa huwa as-sabru ala taatillah, dan sabar yang dikehendaki oleh syariat itu adalah sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ngelakoni taat dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Senajan to abot rasane tapi ditahan. Wasabru an maksiatihi, dan bersabar atas meninggalkan maksiat. Senajan to napa jenenge diuji fakir misalnya, terus tiba-tiba ada kesempatan untuk korupsi misalnya, nggih, pas butuh-butuhe, pas diuji fakir sampai Gusti Allah, terus ternyata ada kesempatan korupsi, terus dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, inilah sabar yang membawa ke surga, sabar yang menyelamatkan orang tersebut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wasabru aidan 'alan naibati wa anwa'il makari fid dunya, termasuk sabar lagi adalah sabar terhadap segala sesuatu yang menimpa, dan sesuatu yang menimpa tersebut al-makarih, yaitu sesuatu yang menyusahkan dirinya, sesuatu yang tidak enak dirasakannya fid dunya, di dunia. Misalnya usahane kok bangkrut misalnya, utawa ditipu wong misalnya. Nah, ini adalah musibah, ujian, bala, bencana yang mana itu perlu disabari. Kersane sabar kita mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud anna sabrul mahbub la yazalu sahibuhu mustadhian muhtadiyan mustamirran ala sawabi. Yang dimaksud sabar menurut syariat adalah orang-orang yang bersabar itu masih terus-menerus berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar itu terus-menerus meminta atau mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar tersebut itu masih mencari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngawur. Sabar sing dikarepaken kalian syariat inggih menika sabar tetap memilih berpegang teguh pada kebenaran sekalipun ia lagi susah, sekalipun ia lagi napa jenenge kolap, sekalipun dia lagi ekonomi kurang bagus, tetapi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dia hindari. Qala Ibrahim al-Khawas, as-sabru huwa tsabatu 'alal kitab was sunnah. Imam Ibrahim al-Khawas mengatakan as-sabru,
Sabar itu wasabatu alal kitab was sunnah, yaitu berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Al-Quran, was sunnati dan sunnah yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ustadu Abu Ali Ad-Daqqaq, al-ustad Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan haqiqatus sabri alla ya'taridu alal maqdur. Hakikat sabar itu tidak bertentangan dengan al-maqdur. Napa al-maqdur niku? Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikate sabar terus Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq yaitu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Gusti Allah olah diterjang iku pun termasuk sabar. Fa amma idharul bala, adapun menampakkan bala, la ala wajhi syakwa, yang tidak terlaluan, maksudnya menampakkan bala yaitu adalah sambat nang wong, memberitahu kepada orang lain bahwa dirinya itu lagi terkena musibah. Fala yunafi sabroh, maka hal itu tidak menafikan nilai-nilai kesabaran. Sebab Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh fi Ayyub terhadap Nabi Ayyub, inna wajadnahu sabiron. Gusti Allah dawuh sesungguhnya aku menemukan Ayyub adalah orang bersabar. Jadi sing dimaksud mriki inggih menika terose Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, hakikat sabar itu adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan adapun menampakkan bala atau memberitahu orang kalau dirinya lagi tertimpa bala, tertimpa musibah, tertimpa bencana, asalkan masih napa jenenge tidak keluar dari nilai-nilai kesabaran, maka itu diperbolehkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga menganggap Nabi Ayub itu orang yang bersabar. Ma'annahu, padahal Nabi Ayub juga mengatakan anni massaniyad-dur, anni massaniyad-dur, anni sak temene ingsun iku massani, ngenai ingsun apa ad-dur, penyakit. Sungguh aku ditimpa penyakit, dan itu diomongkan. Jadi ngomong nang wong, aku saiki kena bencana, aku saiki kena musibah, aku saiki diuji oleh Gusti Allah, kena diuji balak oleh Gusti Allah, mboten napa-napa selama masih pada batas kewajaran. Jadi misalnya ditimpa musibah terus ono koncone teko, kok awakmu gak tahu metu? Iya, aku ditimpa musibah, aku lagi terkena musibah sakit. Ndak apa-apa, menampakkan balak di permukaan umum ngandani wong mboten napa-napa. Sing mboten lelek napa? Nek keterlaluan sampai napa suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngelokno Gusti Allah, gak adil Gusti Allah. Padahal aku yo salat, aku yo poso, aku yo salat duha, tapi opo aku kok dikei melarat. Lah iki kok gak salat, gak jamaah, gak, tapi kok sugih rezeki ndake gak apa jenenge Gusti Allah gak adil. Naudzubillah min dzalik. Iki sing gak oleh. Niki sing gak oleh ketika dia kok bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelokno Gusti Allah adil. Wah, takdir Gusti Allah gak adil iki. Niki sing mboten angsal. Wa makna wal Qur'anu hujjatun laka, sing dimaksud dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu. Apa yang dimaksud? Ay tantafi'u bihi intalautahu wa amilta bihi, yaitu apabila Al-Quran itu engkau baca dan Al-Quran itu engkau amalkan panduan-panduannya, engkau jadikan undang-undang dalam hidupmu, engkau taati. Apabila Al-Quran tidak boleh, maka kamu tidak mengerjakan. Apabila Al-Quran memerintahkan, maka dirimu mengerjakan. Apabila Al-Quran melarang, maka dirimu tidak mengerjakan, maka
kelak Al-Qur'an akan memberikan manfaat padamu. Au alaika, yang dimaksud au alaika hadis Kanjeng Nabi, Quran itu menjadi napa jenenge hujjah yang mencelakakanmu in a'radta anhu, apabila Anda berpaling dari Quran, Anda tidak pernah membaca Al-Quran, Anda tidak mematuhi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, maka Anda akan dicelakakan oleh Al-Quran kelak di yaumil akhirah. Wa ma'na kullun nasi yaghdu, dan adapun makna dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatawajjahu nahwa ma yurid, semua manusia itu akan pergi menuju tempat yang dia kehendaki. Kalau yang dikehendaki itu adalah Allah, maka segala perbuatannya pasti melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang dikehendaki itu hawa nafsu, apabila yang dikehendaki itu setan, maka dia mengikuti langkah-langkah setan, dia mengikuti langkah-langkah nafsu. Tapi kalau yang dikehendaki adalah Allah, maka tiap aktivitas perbuatannya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia berperilaku setiap hari itu mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Qami ma'nahu anna kulla insan yas'a bi nafsihi, sesungguhnya semua manusia itu yas'a bi nafsihi, berusaha untuk dirinya sendiri-sendiri. Faminhum, maka di antara mereka man yabi'u halillahi ta'ala, ada orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bitaatihi, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Kanjeng Nabi sing didhawuhi Kanjeng Nabi yang ditafsir Imam Al-Qami, bahwa sesungguhnya manusia itu berusaha sendiri-sendiri. Maka di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngedol awake nang Gusti Allah. Maksudnya ngedolnya nopo? Nglakoni nopo sing diperintah Gusti Allah, lan menghindari nopo sing dilarang Gusti Allah. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti, terus Imam Al-Qami, orang itu menjual dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'tiquha minal adab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskannya dari siksa di yaumil akhirah. Wa minhum man yabi'u li syaitani wal hawa, dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menjual dirinya untuk setan, menjual dirinya terhadap hawa nafsu, bi'atba'ihima, dengan mengikuti perintah-perintah nafsu, dengan mengikuti jejak-jejak setan. Maka mereka itulah yang menjual diri mereka kepada setan dan hawa nafsu. Fayubikuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya. Ka'annahu qila, seakan-akan dikatakan ma halun nasi ba'da dzalik, bagaimanakah keadaan manusia setelah itu? Bagaimana keadaan manusia setelah mati? Faujiba, maka dijawab kullun nasi kada wa kada, semua manusia ini ada yang begini dan ada yang begitu. Manusia itu sesuai amalnya masing-masing. Mereka yang menjual dirinya pada setan, mereka yang menjual dirinya pada hawa nafsu, ya maka akan celaka, tempatnya di neraka. Namun mereka yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibebaskan dari siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam anna as-sabira minal muhtadin al-aminin, bahwa sungguh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan anna as-sabira, sesungguhnya orang yang bersabar, minal muhtadin, itu termasuk orang yang mendapat hidayah, al-aminin, mereka itu orang-orang yang selamat.
wong sing sabar iso ngempet hawa nafsune, ora ngikuti bisik-bisikane setan, niki termasuk wong-wong sing oleh hidayah terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong sing ngenten niki sing dislametno kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing ngikuti hawa nafsuni, ngikuti bisikan-bisikan setan, maka mereka itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing sabar selamat, sing ora sabar moko ora selamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man utai sapane wong iku u'tiya den paringi sapa man fasyakara moko nuli syukur. Barang siapa diberi kemudian dia bersyukur, dikei nikmat ambek Gusti Allah terus dia bersyukur. Wa butuliya fasobaro, dan barang siapa yang diuji, diberi cobaan, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasobaro, kemudian dia sabar, ekonomine diseretno ambek Allah, diuji, ternyata dia sabar, utawa kesehatane diuji ambek Gusti Allah dadi wong sing lara, namun dia sabar. Sabar artinya apa? Senajan to lara-lara ngono nggih tetep nglakoni perintah Gusti Allah, niku jenenge wong sabar. Lara gak iso ngadeg, tetep salat ambek lungguh. Lara gak iso lungguh, ya tetep salat ambek turu. Wonten. Dadi tetep nglakoni perintah Gusti Allah senajan lara. Niku jenenge wong sing sabar. Wa dzalama fastaghfara, dan barang siapa yang berbuat dolim fastaghfara, kemudian ia cepat-cepat istighfar, ia cepat-cepat meminta maaf terhadap orang yang didoliminya. Wa dzulima faghfara, dan barang siapa yang didolimi faghfar, namun ia memaafkan. Ia didolimi namun dia memaafkan. Dibijui wong misalnya, namun dia memaafkan. Masya Allah ya. Suma sakatah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengatakan hal itu, faqol, terus diem Rasulullah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah malahu, wahai Rasulullah, bagaimana orang itu? Orang yang diberi nikmat kemudian dia bersyukur, orang yang diberi ujian, diberi bala, diberi musibah kemudian bersabar, orang yang berbuat dolim namun dia cepat-cepat istighfar, meminta maaf, dan orang yang didolimi kemudian dia memaafkan, apa yang dia akan dapatkan wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikei nikmat terus syukur nang Gusti Allah, dikei ujian sabar, nalikane kok terpleset berbuat dolim cepet-cepet njaluk sepuro, nalikane kok didolimi wong ternyata gampang ngapura wong. Nah, niki tandane wong sing dikei keamanan kalian Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru wa babul faraj. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru mi'walul muslim. Sabar iku ngunu mi'walul muslim, peralatane wong muslim. Jadi ambek Gusti Allah wong muslim iku dikai peralatan sing jenenge sabar. Suatu saat lek butuh dikongkon gunakno. Suatu saat ketika diuji ambek Gusti Allah ya gunakno peralatan iku, gunakno sabar niku. Wasabru 'alal bala'i kafaratun wa tuhratun lil 'abdi.
Wasabrulan utai sabar alal bala ing atase bala iku kafaratun dadi penghapus dosa-dosa wa tuhratun lil abdi lan dadi pembersih maring dosane kawula. Sabar atas segala macam bentuk bala. Panjenengan nalikane diuji badane kok sakit tapi jenengan sabar. Artinya sabar iku napa? Nerima. Wis nerima nglakoni tetep nglakoni perintah Gusti Allah. Maka lara niku wau dadi kafarah. Napa kafarah niku? Penebus dosa, penggugur dosa. Wa tuhratun lil abdi dan menjadi pembersih dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sebab lara niku terus sabar moko dosa-dosa sing enten pada diri kita niki disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Am Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mabtalallahu 'abdan bi bala'in wa huwa ala tariqatin yakrahuha. Allah Subhanahu wa taala atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberi ujian kepada seorang hamba dan seorang hamba tersebut ada pada jalan yang ia tidak sukai. Maksudnya Gusti Allah ora bakal ngekei coba sing ora disenengi ambek kawula niku illa ja'alallahu dalikal bala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bala tersebut kafaratan wa tuhuron, yaitu pelebur dosa-dosa dan pembersih dosa-dosa. Artinya ngenten. Misalnya contoh mawon Rafi, nggih, kalau gawe contoh. Gusti Allah ora bakal nyoba ten Rafi, misalnya dicoba loro, nggih. Melainkan cobaan yang Allah berikan pada Rafi itu menjadi pelebur dosa-dosanya, menjadi pembersih dosa-dosanya. Malam yunzil ma asabahu minal bala' bi ghairillahi azza wa jalla. Akan tetapi selama nopo? Selama Rafi tidak bermohon kepada selain Allah. Dengan catatan Rafi ora njaluk nang saliyane Gusti Allah. Au yad'u ghairallahi fi kasyi, atau donga nang saliyane Gusti Allah. Ora njaluk tulung nang saliyane Gusti Allah. Dia tetap jaluk donga nang Gusti Allah. Artinya selama ia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang mukmin tidak akan diberi ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ujian dan cobaan itu bisa merontokkan semua dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dengan catatan selama ia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoten uga ngenten. Enten dosa niku sing boten saged disepuro kejaba dengan tetesan keringat seorang mukmin untuk mencari nafkah yang halal. Ini hadis, enten hadis ini. Jadi ana dosa niku sing gak disepuro mek Gusti kejaba dosa niku mung disepura mek Gusti Allah lek wong niku netesno keringet sak perlu kanggo ndolek panganan sing halal. Artine kerja sing halal. Dadi kerja terus golek kerja sing halal terus netesno keringet. Nah, tetesan keringet ini tidak jatuh ke bumi melainkan dosa-dosa itu rontok. Dan dosa itu tidak bisa diampuni kecuali hanya dengan tetesan keringat yang semacam itu. Ngoten. Wa min fadaili hadil ummah anna syiddatal bala 'alal wahid min nabi hasabi quwwatid din. Dan termasuk keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kerasnya bala, nemene bala, nemene ujian, nemene musibah yang Allah berikan kepada salah seorang dari kita bihasabi kuwatid din, itu menurut kekuatan agama masing-masing.
Semakin seseorang itu agamanya kuat, imannya kuat, semakin istiqomah, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sinten sing paling abot nyonggo musibah saking Allah, sing paling kuat nyonggo balak dari Allah Subhanahu wa taala? Ya para rasul, para nabi, ngoten. Orang-orang yang dekat dengan Allah niki lek kula kali panjenengan gak apa-apane. Ya. Mari ngono mudhun maneh orang-orang soleh. Ya. Jadi semakin kita kuat agama kita, maka semakin kuat pula bobot ujian yang Allah turunkan pada kita. Ngoten. Jadi ibarat omong niku semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Ngoten nggih. Lek akare mboten kuat nggih jebol, kan ngoten nah. Jadi husnudzon mawon datang Allah Subhanahu wa taala. Oh iki ujian teko Gusti Allah iki, ape munggah derajat iki, menghibur diri mawon nggih. Utawa pancene akeh dosaku akeh anjene. Wis tak sabarani ae cobaan iki. Sapa roh dosa-dosaku diunggah nambah Gusti Allah lan derajatku diunggah nambah Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menungso niku enten dua kewajiban yang harus dipenuhi. Enten jenenge ibadah, enten jenenge ubudiyah. Lek ibadah niku kita melakukan aktivitas ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niku ibadah. Kalau ubudiyah kita merelakan, melapangkan dada, mengikhlaskan perbuatan Allah pada kita. Niku jenenge ubudiyah. Dan ubudiyah lebih sulit daripada ibadah. Kalau ibadah semua orang insya Allah mampu. Dalam ubudiyah tidak semua orang mampu. Tapi terus para ulama, ubudiyah seseorang akan bisa lulus ujian ketika seseorang itu istiqomah dalam beribadah. Jadi ketika seorang itu ibadah istiqomah, sholat fardune berjamaah 5 waktu, ngoten nggih. Terus tambah qobliyah ba'diyah, sholat duha, tahajud, itu rutin. Kemudian suatu saat diuji ubudiyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi ditakdirna mbek Gusti Allah alal makarih. Napa al makarih? Ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan. Misalnya dicoba dunyane ilang. Misal nggih. Ndak tahu dengan sebab apapun, mbuh iku dibijuki wong, mbuh iku dicolong wong, mbuh niku walhasil dilong dunyane mbek Gusti Allah. Jadi itu ubudiyah. Utawa didadekno lara suwe gak waras-waras. Nah, itu ubudiyah, diuji ubudiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus para ulama, ubudiyah seseorang ketika diuji oleh Allah itu tidak akan lulus kecuali orang tersebut istiqomah dalam beribadah. Mula niku ternyata kita ibadah terus istiqomah niki nguatno keimanan kita, nguatno datang ubudiyah kita. Suatu saat kok diuji sama Gusti Allah, insyaallah ubudiyah kita lulus diuji sama Gusti Allah dan kita dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mugi-mugi dados tambahan ilmu sing manfaat lan barokah lan ngaji kita niki estu ikhlas krana Gusti Allah sehingga angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.